wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada saat berusia 63 tahun. Kepergian beliau meninggalkan duka yang dalam bagi para sahabat dan umat Islam yang ada di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Di penghujung usianya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengalami sakit dalam beberapa waktu, bermula dari saat beliau pulang dari Haji Wada atau 2 hari terakhir di bulan Safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Usai menunaikan ibadah Haji Wada, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah dan terus berada di Madinah. Di akhir bulan Safar atau di awal bulan Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempatkan diri untuk pergi ziarah ke makam para sahabat beliau yang gugur dalam medan Uhud. Ziarah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini seakan sebagai salam perpisahan dengan para sahabat beliau yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sepulang dari menunaikan Hajjatul Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sempat berziarah ke makam Balki Al-Gharqad di tengah malam. Beliau memohonkan ampunan kepada Allah buat para sahabat yang telah dimakamkan di Baqi. Ini juga seakan sebagai salam perpisahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Pada suatu hari, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari pemakaman Baqi dan mendapati Aisyah radhiyallahu anhum dalam keadaan pusing dan berkata, "Aduh, kepalaku sakit." Mendengar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan rasa sakit kepala yang beliau rasakan saat itu. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai jatuh sakit. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berpindah-pindah dari rumah istri beliau yang satu ke rumah istri beliau yang lain. Beliau senantiasa bertanya, "Besok saya di mana? Besok saya di mana?" Beliau sangat merindukan dan ingin berada di rumah Aisyah radhiyallahu anhuma. Jika sampai pada giliran Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau merasa tenang. Hari terus berlalu, penyakit yang beliau derita semakin berat dan parah. Namun terus berpindah-pindah dari rumah ke istri yang lainnya. Saat sakit beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah dan kala itu giliran beliau berada di rumah salah seorang ummahatul mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Maimunah radhiyallahu anhuma. Beliau memohon izin kepada istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anhuma. Para istri beliau memberikan izin kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berada di rumah Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau keluar dari rumah Maimunah dalam keadaan lemah, tidak mampu berjalan. Beliau berpegangan pada Ibnu Abbas radhiyallahu an sembari melangkahkan kaki beliau yang mulia sampai akhirnya tiba di rumah Aisyah. Pada hari Kamis, 5 hari menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kejadian hari itu tidak bisa menahan tangis. Di hari itu, sakit yang mendera Nabi semakin berat. Dalam kondisi seperti ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, "Ambilkanlah untuk saya sebuah buku. Saya akan menuliskan buat kalian sebuah tulisan yang dijamin kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya." Para sahabat yang berada di sekitar berselisih tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami sakit berat, sementara kita sudah memiliki Al-Quran. Maka cukuplah
adalah Al-Quran sebagai pegangan kita, dan ada pula yang ingin memberikan kitab supaya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menulis sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman sehingga umatnya tidak akan tersesat. Dan ada pula yang berpendapat dengan berbeda. Mendengar perselisihan dan percekcokan di antara mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bebaskan aku dari semua perselisihan. Sesungguhnya apa yang ada padaku ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian. Saya wasiatkan kepada kalian 3 hal. Yang pertama, keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Yang kedua, terima dan perlakukanlah para utusan atau duta yang datang kepada kalian sebagaimana aku menerima dan memperlakukan para duta itu." Perawi hadis ini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan yang ketiga, atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkannya namun saya lupa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk diambilkan air dingin sebanyak 7 kirbah yang belum dibuka talinya, karena Rasulullah saat itu mengalami demam yang sangat tinggi dan kepala beliau terasa sangat panas. Beliau meminta diambilkan air sebanyak itu agar dapat diguyurkan ke badan beliau untuk mengurangi demam dan meredakan panasnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhuma dan yang lainnya mendudukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada mikdab. Mikdab yaitu wadah yang biasa digunakan untuk mandi. Mikdab yang dipakai adalah milik Hafsah radhiyallahu anhuma dan mengguyur beliau dengan air-air tersebut sesuai dengan permintaan beliau. Beliau didudukkan di tempat tersebut karena keadaan beliau sangat lemah. Setelah dirasa cukup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat agar berhenti. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipandu keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diikat. Beliau dibawa keluar dari rumah Aisyah ke mimbar, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Setelah memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah." Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih, menangis terseduh-seduh dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Kami tercengang dan terheran-heran dengan Abu Bakar." Kala itu, sebagian orang mengatakan, "Lihatlah orang ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tentang seorang hamba disuruh memilih oleh Allah antara memilih perhiasan dunia apapun yang dikehendakinya atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Namun orang ini mengatakan, "Kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami." Namun akhirnya mereka sadar bahwa hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diri beliau sendiri. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu an menangis terseduh-seduh. Abu Bakar sangat memahami maksud dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyaksikan tangis Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya orang yang paling baik kepadaku dengan hartanya dan pertemanannya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasih atau teman yang paling akrab, maka tentu saya telah menjadi Abu Bakar sebagai kekasih. Namun yang ada di antara kami persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Sesungguhnya semua pintu masjid kebaikan telah tertutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa wasiat kepada mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang solih sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya manusia akan bertambah banyak, namun Ansor akan semakin berkurang dan sedikit, sehingga para Ansor ini di tengah manusia ibarat garam dalam makanan. Barang siapa di antara kalian yang diberi amanah untuk mengurusi sesuatu, yang sesuatu itu bisa mendatangkan mudarat bagi sebagian kaum, namun bisa mendatangkan manfaat bagi sebagian kaum yang lainnya, maka hendaklah dia menerima masukan dari orang-orang baik di antara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk." Setelah menyampaikan ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar. Itulah ceramah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbarnya di hadapan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Di saat itu, seluruh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkumpul di dekat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan beliau. Lalu anak beliau Fatimah radhiyallahu anhuma datang dengan berjalan kaki. Cara berjalan Fatimah seperti cara berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui kedatangan Fatimah, beliau bersabda yang artinya, "Marbahaban, selamat datang wahai anakku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangannya agar ia duduk di sisi kanan atau sisi kirinya. Lalu tidak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepada Fatimah untuk mendekatkan wajahnya, mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyampaikan sesuatu yang tidak didengar oleh para istri beliau. Setelah mendengarkan bisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah menangis. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu yang lain kepada Fatimah yang membuat beliau radhiyallahu anhuma tertawa. Melihat ini, Aisyah radhiyallahu anhuma penasaran dan bertanya, "Wahai Fatimah, apakah yang membuatmu menangis?" Fatimah merespon pertanyaan ini dengan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan mau membeberkan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah radhiyallahu anhuma masih menyimpan rasa penasaran dan menanyakan kembali kepada Fatimah perihal bisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah radhiyallahu anhuma menjawab, "Kalau sekarang saya akan menjelaskannya. Masalah yang disampaikan kepada saya pada bisikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa Jibril alaihi salam datang kepada beliau sekali dalam setahun untuk mendengarkan Al-Quran seluruhnya. Namun tahun ini Jibril alaihi salam mendatangi beliau sebanyak 2 kali. Saya kira ajalku sudah dekat atau akan datang, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bersabar, karena sesungguhnya pendahulu terbaik bagimu adalah saya." Lalu Fatimah radhiyallahu anhuma mengatakan, "Mendengar ini saya menangis sebagaimana yang engkau lihat tangisku." Lalu saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tangisku, beliau berbisik lagi kepadaku, "Tidakkah engkau rela menjadi sayyidah umat ini, sayyidah kaum mukminin?" Lalu saya tertawa sebagaimana yang engkau lihat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Fatimah radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa saya adalah keluarga beliau yang pertama kali mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya tertawa sebagai yang engkau lihat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit kala itu, sebagian para istri Rasulullah saling berbicara satu sama lain. Di antaranya Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang mengisahkan apa yang mereka lihat ketika mereka hijrah ke Habasyah.
Mereka bercerita bahwa mereka melihat sebuah gereja yang penuh dengan gambar-gambar. Mendengar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, padahal beliau sedang dalam kondisi sakit keras. Sesungguhnya mereka itu, jika ada orang solih di antara mereka yang meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburan orang solih tersebut. Lalu mereka membuatkan gambar-gambar di sana. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ketika dalam kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras dan tidak bisa berdiri, beliau tidak lepas perhatiannya terhadap sholat kaum muslimin. Beliau bertanya, apakah mereka telah melaksanakan sholat? Para sahabat menjawab, belum, mereka masih menunggu engkau wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, apakah mereka telah melaksanakan sholat? Para sahabat menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka menunggu engkau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taruhkanlah air untukku pada tempat air untuk mandi. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, kami melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada wadah tersebut, lalu bangkit hendak berdiri ke masjid. Namun beliau tidak kuat dan pingsan. Tidak lama berselang beliau tersadar dan bertanya, apakah mereka telah melaksanakan sholat? Para sahabat menjawab, belum, mereka masih menunggu engkau. Lalu Rasulullah mengulangi hal yang tadi. Tetapi setelah mandi beliau pingsan kembali. Tidak lama kemudian beliau siuman dan bertanya kembali, apakah mereka telah melaksanakan sholat? Para sahabat menjawab, belum, mereka masih menunggu engkau wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seperti yang dilakukan tadi. Setelah duduk di mahdab tersebut dan mandi, beliau bangun hendak berdiri. Namun Rasulullah tidak kuat dan pingsan. Tidak lama kemudian beliau siuman kembali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melontarkan hal yang sama. Sementara para sahabat setia menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan sholat isya bersama beliau. Setelah berusaha dan tidak mampu, beliau akhirnya menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu agar memimpin para sahabat menunaikan sholat isya. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang yang sangat peka hatinya, mudah menangis. Jika beliau radhiyallahu an membaca Al-Quran, beliau radhiyallahu an tidak bisa menahan air matanya. Sekiranya engkau berkenan menyuruh sahabat lain selain Abu Bakar. Aisyah juga mengatakan, demi Allah, saya tidak ada apa-apa. Hanya saja saya khawatir orang-orang merasa bosan dengan orang yang pertama kali menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda, suruhlah Abu Bakar, hendaklah dia sholat bersama para sahabat. Aisyah pun mengulangi perkataan yang sama. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda, suruhlah Abu Bakar, hendaklah dia sholat bersama para sahabat. Setelah menerima pesan ini, Abu Bakar merasa berat dan mengalihkannya kepada Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab menolak dan mengatakan bahwa Abu Bakarlah orang yang paling berhak untuk itu. Akhirnya sejak saat itu, dalam beberapa hari, Abu Bakar memimpin para sahabat menunaikan sholat di masjid. Ketika merasa sakitnya agak sedikit ringan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah menuju masjid dengan dipapah oleh dua sahabat radhiyallahu anhuma.
Saat berjalan menuju masjid, Aisyah memperhatikan jalan Rasulullah. Dia mengatakan, seakan-akan aku melihat kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis di tanah atau diseret disebabkan sakit yang beliau derita. Setibanya di masjid, Abu Bakar radhiyallahu an sedang mengimami sholat, merasakan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berniat hendak mundur ke barisan makmum. Namun beliau memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar tetap berada pada posisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus dipapah, didudukan dan sholat di samping Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengikuti sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara para sahabat tetap sholat dengan mengikuti Abu Bakar. Kejadian ini terjadi pada saat sholat zuhur pada hari Kamis. Salat itu adalah salat terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berjamaah bersama para sahabatnya. Setelah itu, sakit yang mendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. 3 hari menjelang wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Berbaik sangkalah kalian kepada Allah." Kemudian seakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang luar biasa, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa beliau tidak melihat orang yang merasakan sakit lebih berat daripada Rasulullah. Dalam kondisi ini, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Aku masuk ke rumah Aisyah untuk menemui Rasulullah. Dan di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merintih merasakan sakit yang luar biasa. Aku meletakkan kedua tanganku ke tubuh Rasulullah yang sedang menggunakan selimut dan aku mendapati panas tubuhnya sangat tinggi sekali." Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Alangkah berat sakitmu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Begitulah kita, ujian kita dilipat gandakan dan pahala kita juga dilipat gandakan." Salah seorang sahabat yang lain yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Aku juga mendatangi Rasulullah dan ketika itu beliau mengalami kesakitan yang luar biasa." Sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertambah parah dan berat. Rasulullah mengambil kain untuk menutupi wajah beliau yang mulia. Jika sedikit berkurang, beliau menyingkap kain itu dari wajahnya. Dalam kondisi menahan sakit yang sangat dahsyat ini, beliau tidak lupa mengingatkan umatnya tentang sesuatu yang sangat penting. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid." Hadis riwayat Muslim. Pada hari-hari itu Abu Bakar radhiyallahu anhu terus mengimami para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat-sholat mereka. Saat mereka sedang bersiap menunaikan sholat subuh dengan diimami oleh Abu Bakar, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, menurut pendapat mayoritas para ulama, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kain penutup dan menutupi kamar Aisyah dari Masjid Nabawi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah para sahabat yang sedang berbaris rapi menunaikan sholat subuh. Wajah beliau terlihat berseri-seri lalu tersenyum. Hampir saja kaum muslimin terpengaruh dalam sholat mereka dengan senyum Rasulullah yang mereka lihat. Merasakan ini, Abu Bakar mundur karena menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar dari kamar atau rumah Aisyah menuju masjid, namun memberikan isyarat agar mereka menyempurnakan sholat mereka. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kembali kain tabir itu. Para sahabat menyangka bahwa Rasulullah sudah mulai sembuh dari sakitnya.
kepadanya. Dugaan para sahabat ini berlawanan dengan fakta yang ada. Sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah sampai-sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan beberapa kali. Fatimah radhiyallahu anhuma yang terus mengamati kondisi baginda Rasulullah berkata, "Alangkah berat penderitaanmu wahai ayahku." Mendengar ungkapan hati Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan Fatimah, sesungguhnya setelah ini tidak ada lagi penderitaan yang akan mendera ayahmu. Meskipun beliau sedang mengalami sakit parah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan wasiat kepada para sahabatnya, terutama wasiat tentang sholat. Bahkan wasiat tentang sholat merupakan wasiat terakhir ketika beliau mengalami sakaratul maut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya dengan terbata-bata seraya menahan sakit. Perhatikanlah sholat kalian, perhatikanlah sholat kalian, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam urusan budak-budak kalian. Pada hari Senin pagi, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma memasuki kamar Aisyah radhiyallahu anhuma. Saat itu ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit keras sehingga beliau tidak mampu lagi untuk berucap. Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma masuk sambil membawa siwak dan sedang menggunakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang dilakukan oleh Abdurrahman sembari bersandar pada Aisyah. Ketika melihat Rasulullah terus memandangi dan memperhatikan Abdurrahman, Aisyah memahami bahwa Rasulullah ingin bersiwak. Untuk memastikan dugaan ini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau ingin aku ambilkan siwak?" Rasulullah memberikan isyarat dengan anggukan kepala. Aisyah mengambilkan siwak itu dan menyerahkannya kepada beliau. Lalu Rasulullah bersiwak dengannya. Sementara di hadapan beliau ada sebuah wadah air yang terbuat dari kulit. Rasulullah memasukkan tangannya kepada air yang ada di hadapannya lalu mengusap wajahnya dengan air tersebut sembari mengatakan, "Tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak selain Allah. Sesungguhnya kematian memiliki sakarat. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut ini." Aisyah radhiyallahu anhuma mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat padanya daripada para nabi dan orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Aisyah radhiyallahu anhuma juga mendengar Rasulullah berdoa sambil bersandar kepada Aisyah, "Wahai Allah, ampunilah dosaku, karuniakanlah rahmatmu kepadaku, dan angkatlah aku ke Ar-Rafiqul A'la, atau masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang terbaik." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa-doa itu, padahal beliau adalah seorang Rasul yang dijamin akan masuk surga. Bagaimana dengan kita? Ketika berada di atas pangkuan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan selama kurang lebih 1 jam, lalu siuman. Lalu Rasulullah memandang ke arah atap. Lalu beliau mengangkat kepala beliau dan bersandar pada badan Aisyah. Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau yang mulia seraya terus memanjatkan doa, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surga." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus memanjatkan doa itu sampai ruh beliau dicabut dan tangan beliau yang mulia pun lemas. Kalimat itulah yang terakhir kali diucapkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah yang menyaksikan saat yang paling menyedihkan itu mengatakan, "Ketika ruh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut, saya mencium aroma yang paling harum yang pernah saya ketahui."
Akhirnya manusia termulia itu pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, kekasih Allah itu wafat dalam pangkuan istri tercinta Aisyah radhiyallahu anhumah. Setelah Rasulullah wafat, kota Madinah Al-Munawwarah terasa gelap gulita. Ketika itu Abu Bakar tidak sedang berada di dekat Rasulullah, beliau sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab pun sangat terpukul mendengar berita kematian Rasulullah. Dia berdiri sembari menyuarakan ketidakpercayaannya mendengar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat." Dalam suasana mencekam akibat ketidakpercayaan Umar bin Khattab, Abu Bakar datang ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar kematian beliau. Beliau radhiyallahu anhu tanpa banyak bicara langsung menuju ke jenazah Rasulullah. Abu Bakar menyingkap kain yang ditutup. Lalu Abu Bakar menangis sambil mencium kening Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, "Demi bapak dan ibuku, engkau tetap wangi ketika masih hidup dan juga setelah wafat." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Abu Bakar setelah mencium kening Rasulullah yang telah wafat, beliau menangis dan mengatakan, "Demi bapakku, wahai Nabi Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengumpulkan padamu dua kali kematian. Sekarang kematian yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla untukmu telah engkau lalui." Lalu beliau radhiyallahu anhu keluar menemui Umar bin Khattab dan berusaha menenangkan Umar, namun tidak berhasil. Akhirnya Abu Bakar membiarkan Umar dalam ketidakpercayaan. Lalu beliau menghadapkan wajahnya ke arah para sahabat. Beliau mengawali pembicaraannya dengan membaca tasyahud lalu mengatakan, "Amma ba'du, barang siapa yang menyembah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Lalu Abu Bakar membaca ayat, "Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka akan mati." Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Dan beliau pun membaca ayat, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau kehilangan nyawa, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Quran Surat Al-Imran ayat 144. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Demi Allah, seakan semua orang tidak ada yang mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat tersebut sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakannya kala itu dan manusia mengambil ayat tersebut darinya." Umar mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat ini sampai aku mendengar Abu Bakar membaca ayat ini. Sehingga saya lemas, saya tidak kuat berdiri dengan kedua kakiku dan jatuh ke tanah ketika Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Saat itu, saya yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat." Para sahabat yang mendengar berita ini pun ikut menangis di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Family Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.